Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, salam, salam sejahtera untuk saudara-saudara dimanapun berada pada saat hari ini. Adapun nas renungan pagi untuk kita pada hari ini yaitu dari kitab Yehezkiel pasal 36 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-15. Namun nas yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini, saya khusus hanya membaca ayat yang ke-9 dengan perikop pembaharuan Israel. Hatiku akan baik kembali, dan aku akan berpaling kepadamu, dan kamu akan dikerjakan dan ditaburi. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara, tema firman Tuhan untuk kita pada hari ini yaitu dengan judul Tidak Selamanya Allah Marah. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, orang tua yang baik tidak hanya mengasihi anak-anaknya, tetapi juga mereka akan marah kepada anak-anaknya bila anaknya ini nakal atau melawan kepada orang tuanya. Ketika orang tua memarahi bahkan menghukum anaknya, bukan karena mereka benci, tetapi supaya anak mereka sadar akan perbuatan salah yang telah mereka lakukan. Di sisi lain, orang tua yang baik juga tidak akan menimbulkan atau membiarkan luka di hati anak-anaknya, tetapi juga akan memberikan penghiburan sehingga luka-luka yang ditimbulkan pada anak-anaknya di kemudian hari kelak akan sembuh dan pulih kembali. Seperti halnya Israel, mereka adalah umat pilihan Allah, tetapi sayangnya sebagai anak, Israel sering tidak taat kepada Allah. Umat Israel sering mendua hati dengan menyembah Allah lain, yaitu menyembah para Baal. Oleh sebab itu, Allah menghukum Israel dengan mengalami masa pembuangan. Yerusalem mengalami kehancuran oleh penjajahan Raja Nebukadnezar. Sesudah penghukuman itu, Allah menghendaki supaya umatnya tersadar, dan kemudian mereka lalu berbalik hatinya kepada Allah untuk bertobat. Di masa-masa pembuangan itu, Nabi Yehezkiel dipakai Allah untuk menyampaikan nubuatan pemulihan. Walaupun sebelumnya Allah sempat marah dan murka kepada Israel, tetapi karena kasih-Nya Allah kemudian berbaik hati kepada mereka dan berjanji untuk menyelamatkan dan memulihkan Israel dengan kuasa-Nya melalui pembaharuan Israel, yaitu dengan pemulihan secara utuh, baik secara ekonomi, secara sosial, politik juga budaya, serta yang lebih penting pada saat itu, Allah memperbaharui hati dan roh mereka, yang juga dikatakan pada ayatnya yang ke-26, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Allah akan marah bila kita melakukan perbuatan atau hal-hal yang tidak berkenan di matanya. Tetapi bila kita menyesal, bertobat, dan meminta ampun, maka Allah akan mengampuni dan memulihkan serta memperbaharui kembali hidup kita. Kita bersyukur sekalipun Allah bisa marah atau murka kepada umatnya atau kepada anak-anaknya, tetapi tidak selamanya Ia lalu akan marah atau menghukum kita. Kemarahan Allah terjadi karena Allah mengasihi kita, supaya kita kembali hidup dalam kebenaran firman-Nya. Tidak ada dosa sebesar apapun yang tidak Allah akan ampuni bila kita hari ini mau bertobat. Akuilah dosa-dosa kita dan percayalah bahwa kita akan menerima pengampunan daripada Tuhan, pemulihan, begitu juga segala berkat-Nya akan kembali Ia curahkan kepada kita semua apabila kita hari ini hidup kembali taat dan setia kepada-Nya. Biarlah hari ini hidup kita senantiasa selalu disertai dengan kesetiaan dan ketaatan. Dan ingatlah, ketika kita hari ini berbuat dosa, cepatlah bertobat kepada-Nya
Jangan sampai Allah marah terlebih dahulu dan menghukum kita. Biarlah hari ini kita semua diingatkan bahwa hidup kita selalu hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua melewati firman-Nya. Amin. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di sorga, terima kasih buat firman-Mu hari ini yang kembali mengingatkan dan selalu menguatkan iman kami. Bagaikan orang tua yang marah kepada anak-anaknya, tidak selama-lamanya orang tua akan selalu mendendam, dan selamanya orang tua akan melakukan hal yang jahat. Tetapi di balik semua perlakuan orang tua yang baik, tujuannya adalah supaya anaknya tersadar dan berubah dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Seperti halnya Allah menghukum bangsa Israel dengan mengizinkan mereka mengalami masa pembuangan. Disitulah sebenarnya Allah mengingatkan bangsa Israel umatnya supaya mereka boleh kembali taat dan bertobat dari segala dosa dan kesalahannya. Dan Allah berjanji ketika umatnya kembali bertobat dan kemudian kembali setia dan taat kepadanya, Allah akan memulihkan hidupnya dan Allah berjanji akan memberkati kembali hidup mereka. Hal yang demikian juga terjadi hari ini atas hidup kami. Ajarlah kami untuk senantiasa tidak mempermainkan kasih karunia keselamatan yang Tuhan berikan. Mampukan kami untuk menjaga keselamatan yang Tuhan berikan itu dan menjaga kebaikan yang sudah Tuhan berikan dengan tidak kami hari ini main-main dengan dosa. Ketika kami hari ini menyadari kami sering kali jatuh dalam dosa, ajarlah kami untuk cepat-cepat bertobat. Ajarlah kami untuk kembali kepada kebenaran firman Tuhan, sehingga Allah kembali dengan kasih-Nya benar-benar mengampuni kami kembali dan melimpahkan segala berkat-Nya atas hidup kami umat-Nya. Terima kasih Tuhan, diserahkan sepanjang hari ini aktivitas pekerjaan kami, apapun yang kami lakukan, Tuhan kami mohon sertai, iringilah dan tuntunlah kami dengan Roh Kudus-Mu dan hikmat daripada Tuhan. Jaga dan lindungilah kami sepanjang hari ini. Biarlah tubuh jiwa roh kami selalu aman dalam lindungan tangan Tuhan. Biarlah apapun yang kami kerjakan diberkati Tuhan. Tolonglah kami dalam setiap pergumulan kami. Biarlah kuatkanlah hidup kami, agar kami senantiasa selalu hanya mengandalkan Tuhan dan hanya mengandalkan kekuatan daripada Tuhan untuk melewati hari ini dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur atas hari ini. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas semua untuk saudara-saudara dimanapun berada saat hari ini. Selamat pagi, shalom.